Capisen Bromo C2000. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan di Capisen Bromo seperti ini. Jadi bagi para teknisi dan juga para pemula ini susah mendeteksi rusaknya di mana, seperti mode on, mata merah, mati total dan lain sebagainya. Jadi di video kali ini mari kita coba belajar bersama berapa sih tegangan-tegangan yang dibutuhkan dari Capisen ini sehingga bisa nyala normal dan tentunya tidak bermasalah. Jadi sebelum kalian memposisikan receiver kalian itu rusak IC memori, rusak apa bla 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 dan lain sebagainya, mari kita simak bersama tutorial ini. Jadi pertama kali ini untuk bahan perbandingannya sudah saya nyalakan satu buah receiver Capisen dan isinya seperti ini. Jadi kita zoom perdekat. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa Capisen di pin dari adaptornya ini di sini adalah 12 volt. Nah, di situnya 12 volt. Kemudian dia akan masuk ke sini. Nah, jadi untuk cara mengukurnya ini bagian mainnya saya untuk tutorial saya jepitkan dulu di ground, jadi tidak perlu pegang-pegang lagi. Jadi di sini ada IC sangat kecil ini. Jadi kita zoom lagi coba. Nah, ini adalah IC penurun tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt. Ini adalah IC S4786Q. Sangat kecil, ini kakinya 8. Dan ini nanti akan turun menjadi 5 volt. Nah, cara mengukurnya di LP20. Ini di sini ada lilitan ini. Nah, ini kalau kita ukur, nah, di situ 4,9 volt. Nah, dari sini ini sudah ketemu sekitar 5 volt. Akan dikecilkan lagi menggunakan ini IC S108BP. Nah, ini dikecilkan lagi nih menjadi 3,3 volt dan cara ngukurnya di lilitan ini ada LP21. Nah, kita ukur lagi di sini LP21. Nah, di situ 3,3 volt. Nah, setelah menjadi 3,3 volt, dia akan menyuplai IC memori ini yang menjadi dilema nih, IC memori. Oke, nah, maka TV bisa receivernya ini bisa nyala merah dulu sebelum mode on. Nah, lanjut setelah timbul 3,3 volt, dia akan dikecilkan lagi menggunakan IC AMS 1171117 dan di sini kita ukur tegangannya di kaki ini, kaki IC ini 1,8 volt. Nah, 1,8 volt. Oke. Selanjutnya setelah menjadi 1,8 volt, ini tugasnya menyuplai IC utama. Nah, selanjutnya selain 1,8 volt, IC utama ini butuh tegangan 1,1 volt. Nah, dan di sini dikecilkan lagi ini. Nah, di sini ini ada IC S108BP lagi. Nih, dan ini cara ngukurnya di LP14. Di sini ada lilitannya juga ini. Ini kita ukur di lilitan ini 1,1 volt, sangat-sangat kecil. Fungsinya mengaktifkan ini sehingga dia bisa setar untuk mesinnya. Jadi di sini harus tercukupi semua antara 5 volt, 3,3, 1,8 dan 1,1. Itu bisa dipastikan receivernya nyala. Tetapi jika tegangan ini ada semua dan receiver ini mode on, mata merah ataupun yang lain sebagainya, ya kemungkinan IC memorinya ini rusak. Oke, nanti kita bahas soal penyakitnya. Kita bahas dulu tegangan berikutnya. Kemudian di sini ada yang namanya bagian
sinyal ataupun polaritasnya. Nah, polaritasnya ini tegangannya berapa? Polaritasnya di sini ngukurnya di LP16. Ini tegangannya 12 volt langsung. Bentar. Nah, ini 12 volt di LP16 ini. Ini ngambilnya langsung dari soket jack adaptornya. Di sini ada jalurnya langsung khusus di pinggir-pinggir ini, pull ke sini. Dan ini nanti akan difilter menggunakan elko ini dan mengaktifkan yang namanya IC polaritas vertikal dan horizontal di sini. Ini IC-nya adalah S8036 sehingga bisa menghasilkan tegangan di soket antena di sini. Nah, maka timbul 13 volt. Ini berarti vertikal. Tapi jika siarannya nanti kita rubah ke horizontal, di sini akan lebih tinggi, kisaran 18 volt. Jadi intinya dua tegangan. Nah, ini sumbernya dari 12 volt. Nah, jadi jika kita akan mengatasi trouble-nya dulu. Pertama kali untuk trouble mati total. Jadi kalau mati total biasanya ini tegangannya drop semua ataupun hilang. Jadi mati total itu banyak macamnya, tapi rata-rata kalau diukur di sini ini berdenyut. Nah, jadi kisaran biasanya cuman 1 volt sampai 2 volt berdenyut gitu. Itu rata-rata receiver ini tidak mau menyala atau mati total. Itu biasanya ada beban berat. Dan beban beratnya ini bisa pengaruh dari ini IC S8036 ini, IC polaritasnya ini konslet short karena mungkin ada antena konslet atau LMP nya rusak. Itu bisa menyebabkan mati total ataupun berkedip, lampu merahnya nyala tapi cuman kedip seperti itu bisa jadi IC polaritasnya ini konslet, sehingga 12 volt ini yang dari sini tadi berdenyut juga karena bebannya di sini sangat berat dan tidak bisa mengaktifkan 5 volt dan yang lain sebagainya, sehingga di sininya itu lampunya nanti berkedip. Kemudian selain mati total, tidak ada sinyal. Nah, oke, receivernya nyala tapi tidak ada sinyalnya, yaitu tidak jauh-jauh dari IC polaritas ini. Ini rata-rata rusaknya di IC polaritas ini, dan juga dioda 2 biji ini ada dioda kiri dan kanan. Nah, lanjut, trouble yang berikutnya yang sering terjadi adalah mode on. Nah, kalau mode on ini harus kalian pastikan dulu antara di sini 1,8, 1,7, 1,8 ini dengan 1,1 ini harus ada. Jika keduanya ini ada, berarti IC-nya ini normal, tapi timbul mode on, maka kerusakan ada di IC memori untuk mode on. Tapi jika ini tidak ada tegangan, ya kemungkinan rusaknya bisa IC AMS1117 ini ataupun IC-nya S108BP bisa juga rusak. Jadi untuk mode on itu bukan sekedar langsung ambil asumsi IC-nya ini rusak, belum tentu, bisa jadi dua tegangan ini. Kemudian mata merah. Sebenarnya mata merah ini hampir-hampir mirip dengan mode on. Jadi asalkan tegangannya ini normal semua dari 1,7, 1,1 dan yang lainnya 12 voltnya ini aman dan masih mata merah, ya kerusakannya di IC memori ini. Itu mata merah. Nah, berikutnya ada juga yang blank, berhenti di tengah-tengah siaran, ada nanti langsung berhenti total dan kita ukur semuanya normal tegangannya. Ini rata-rata juga IC memori yang rusak. Nah, selanjutnya kita bahas lagi apa nih?
Nah, nanti kalau misalnya ada kurang atau pertanyaan bisa isi kalian di kolom komentar, karena banyak sekali yang mengalami trouble di Capvision seperti ini. Kebetulan kami ini teknisi yang ya banyak sekali pasien-pasien Capvision Bromo C2000 ini trouble, sehingga kami perlu pembelajaran yang sangat detail sehingga kita bisa tidak ngawur. Jadi kalaupun anggap saja misalnya kita ganti IC-nya sama saja ya, kalau tegangannya nggak ada ya tidak akan bisa hidup seperti itu. Jadi triknya seperti itu untuk Capvision Bromo, dan mesinnya juga sangat kecil, ini sangat susah biasanya karena ini terdaftar dengan IMEI, serial number dan nomor casnya ini, jadi tidak bisa diganti satu buat. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga menjadi inspirasi kalian. Mohon dukungannya dengan memberikan kesemangat pada saya untuk bisa like, komen, dan subscribe-nya, sehingga kami bisa mengupload video-video lainnya tentang parabola yang tentunya bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Hidup sekali langsung mati. Kalau yang ini mati total. Kalau yang ini nyala.